Sungguh, detik setelah Lu Yun mengucapkan kata-kata ini, sesosok pembunuh tiba-tiba muncul dari balik bebatuan, tapi itu bukan rubah betina Liu Yan. Lu Yun, kamu bajingan, kapan aku menjadi begitu berisik? Liu Yaner sangat malu dan marah sehingga dia bergegas mendekat. Lu Yun buru-buru menyerah, iya, kamu benar, suaramu tidak nyaring. Mendengar ini, Liu Yaner merasa ini tidak benar, jadi dia melompat dan menendang Lu Yun, kamu masih berani memfitnah saya, keluar dari air. Dengan keahlian Lu Yun, bagaimana dia bisa dengan mudah ditendang oleh Liu Yaner? Tapi saya tidak tahu apa yang terjadi hari ini. Dia jatuh ke dalam air dan mendarat di samping Ishihara Junko, menyebabkan percikan besar. Percikannya juga sangat ganas, hampir membuat Junko Ishihara terjatuh. Nona Junko, Anda ketakutan, ini semua salah Liu Yan, betapa kasarnya. Lu Yun dengan penuh perhatian mendukung Junko Ishihara dan berkata dengan marah. Ishihara Junko, ketika Liu Yaner melihat pemandangan ini, matanya menyala-nyala dan dia berteriak, kamu gangster, beraninya kamu memanfaatkan Junko, keluar dari sini. Lu Yun merasa sedih. Kaulah yang membuatku terguling, dan kaulah yang membuatku terguling. Jika saya naik ke sana, bukankah sangat memalukan? Tidak, Lu Yun berendam di sumber air panas dengan pikiran tenang, dan bahkan mengangkat kepalanya untuk menantang Liu Yaner dan berkata, tidak mungkin bagiku untuk naik. Jika kamu memiliki kemampuan, turunlah. Apa menurutmu aku tidak berani? Liu Yaner juga seorang biao, dan dia melompat ke sumber air panas dengan menjentikkan sepatunya, pakaiannya langsung basah kuyup dan menempel di tubuhnya yang indah. Sebelum Lu Yun sempat menghargainya, dia merasakan sesuatu yang elastis mengenai wajahnya. Dengan mereka berdua membuat keributan, Ishihara Junko tidak bisa tinggal lebih lama lagi dan melarikan diri dengan tergesa-gesa. Setelah beberapa saat, ketika Junko Ishihara mengenakan handuk mandi dan kembali, dia melihat mereka berdua masih membuat keributan di pemandian air panas, dan dia tidak bisa menahan perasaan yang aneh. Siapa sangka Santo pelindung kerajaan naga, Raja Tianshan, yang selama ini dianggap sebagai dewa jahat berwajah dingin oleh organisasi pembudidaya seni bela diri dunia, akan ditahan di dalam air dan dipukuli dengan kejam oleh seorang wanita. Berhenti berkelahi. Junko Ishihara tidak tahu apakah kedua pria itu benar-benar berkelahi atau berpura-pura berkelahi. Jika mereka benar-benar berkelahi, pasti akan ada lebih dari itu, tetapi jika itu pertarungan palsu, emosi mereka akan sangat penuh. Junko Ishihara tidak punya pilihan selain membujuknya. Pada saat ini, Liu Yaner hampir selesai melampiaskan amarahnya, dia keluar dari sumber air panas, duduk di sampingnya dan melepas stokingnya, meremasnya menjadi bola dan membenturkannya ke kepala Lu Yun. Aku bisa melompat turun dan menghajarmu, tapi kamu bisa tetap di dalam air. Liu Yaner selesai berbicara dengan arogan, menggelengkan kepalanya dan pergi mandi dan berganti pakaian. Tentu saja Lu Yun tidak memiliki kemampuan ini. Saat keluar dari sumber air panas, dia begitu penuh energi sehingga dia mengukus pakaiannya hingga kering dalam sekejap, masih memegang stoking halus dan kenyal milik Liu Yan di tangannya. Itu semua hanya menyenangkan, jangan mengolok-olok hasilek. Saat mereka bertiga hampir tenang, Junko Ishihara meminta maaf dan berkata, maaf Yaner, ini salahku. Kamu benar, ini kesalahan bajingan Lu Yun. Ya, saya sangat keji. Lu Yun telah sepenuhnya berhenti berobat karena dia menyadari bahwa dia tidak pernah bisa berunding dengan perempuan, terutama perempuan cantik. Yanzi masuk akal, Tuan Lu tidak melakukan kesalahan apapun. Akulah yang salah sejak awal. Seharusnya aku tidak berpikir seperti itu. Junko Ishihara berseru, masih terus terang. Dia pikir kesalahannya lah yang menyebabkan mereka berdua berkonflik, tapi dia tidak tahu kalau ini adalah hal yang lumrah bagi mereka berdua. Tidaklah normal jika tidak berkelahi. Melihat Ishihara Junko menyalahkan dirinya sendiri, Liu Yaner merasa sangat menyesal karena dialah yang mendorong Ishihara Junko melakukan hal tersebut. Junzi, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Jika kamu menyukai seseorang, kamu harus mengejarnya dengan berani. Tidak ada benar atau salah sama sekali. Liu Yaner berkata dengan nada menghibur. Lu Yun menyela, ya, hanya setelah bekerja keras kamu dapat menyadari betapa tipisnya harapan itu. Anda, Liu Yaner menatap tajam ke arah Lu Yun, dan Lu Yun tidak punya pilihan selain tutup mulut. Ishihara Junko berkata, Yaner, aku mengerti maksudmu, tapi aku tidak bisa merusak hubungan kalian hanya karena kesukaanku. Apa menurutmu ada sesuatu antara aku dan dia? Bajingan itu sengaja mengucapkan kata-kata itu hanya untuk memprovokasiku agar keluar. Dia sudah mengetahui kalau aku bersembunyi di balik bebatuan. Liu Yaner berkata dan menatap Lu Yun dengan kesal. Ishihara Junko memandang Lu Yun dengan ragu, Tuan Lu, apakah benar demikian? Lu Yun tersenyum dan mengangguk dan berkata, Liu Yaner adalah saudara perempuanku. Tidak mungkin kita bisa bersama, tidak selama sisa hidup kita, kan, Sister Yaner? Liu Yaner tidak tahu bahwa Lu Yun sengaja membuatnya kesal. Tetapi meskipun dia tahu itu hanya lelucon, Liu Yaner tetap tidak senang. Dia mengertakkan gigi dan berkata, ya, itu sama sekali tidak mungkin. Bahkan dalam seumur hidup, bahkan dalam 10 masa kehidupan. Mata indah Junko Ishihara tiba-tiba berbinar dan dia berkata penuh harap, kalau begitu, bisakah saya mengejar Tuan Lu? Lu Yun merenung sejenak. Tiba-tiba matanya dalam dan dia berkata, Nona Junko, kamu juga tahu siapa aku. Aku punya banyak kelebihan,
tapi hanya ada satu hal yang paling membuatku bangga, yaitu kebenaranku. Orang-orang seperti saya ditakdirkan untuk hidup dan mati demi rakyat jelata. Cinta di hatiku adalah cinta yang besar, yang telah lama melampaui hubungan pribadi antara anak-anak. Yang disebut cinta yang besar tidak memiliki batas. Melihat Lu Yun menjadi semakin keterlaluan, Liu Yaner buru-buru menyela dan menyimpulkannya, maksudnya dia ingin menjadi bujangan selama sisa hidupnya. Menjadi bujangan seumur hidupmu. Mata indah Junko Ishihara tiba-tiba melebar, tapi dia segera menunjukkan kekaguman dan berkata, Tuan Lu pasti ingin mengabdikan seluruh hidupnya untuk kerajaan naga, jadi dia tidak ingin ditinggalkan oleh anak-anaknya. Urusan pribadi menggangguku. Lu Yun tergerak. Dengar, ini juga ringkasan. Apa yang diringkas orang lain lebih canggih dan berkelas daripada milikmu, Liu Yaner. Mengapa menjadi bujangan seumur hidup? Jika saya tetap melajang selama sisa hidup saya, Anda harus menyediakan rumah kosong untuk saya selama sisa hidup saya. Tidak peduli betapa keterlaluannya apa yang dikatakan Lu Yun, Ishihara Junko tetap mempercayainya. Level Tuan Lu tidak sebanding dengan orang biasa. Junko itu dangkal. Saya harap Tuan Lu tidak keberatan dengan apa yang baru saja saya katakan. Ishihara Junko berkata dengan menyesal, lalu berdiri dengan sungguh-sungguh, menghadap Lu Yun, dan membungkuk pada sudut 90 derajat untuk mengungkapkan permintaan maafnya. Lu Yun terus berkata dalam-dalam, Anda adalah pria yang rendah hati, tetapi seorang wanita sangat baik. Saya dapat memahami suasana hati Nona Junko. Liu Yaner bergumam, tidak tahu malu. Namun, saya sangat puas dengan cara Lu Yun menangani situasi ini. Meskipun perkataan Lu Yun tidak masuk akal, dia sangat melindungi harga diri Junko Ishihara. Keluarlah dari halaman belakang. Ishihara Yamakazu, yang masih menantikannya, diam-diam memanggil Ishihara Junko ke samping dan bertanya, Junko, bagaimana hasilnya? Tentu saja dia mengetahui rencana rayuan Ishihara Junko. Tidak ada keberatan. Dia bahkan bertindak sebagai kaki tangan dan membawa Lu Yun ke halaman belakang. Bagaimanapun, dia adalah Raja Tianzhen, yang bahkan telah memenggal kepala ular putih abadi, dan dia adalah menantu penyu emas yang sempurna. Jika dia jatuh cinta padanya, dia masih memiliki beberapa geng bawah tanah, buang saja mereka jauh. Saya berharap seluruh keluarga saya dapat mengikuti dan bergabung dengan kewarganegaraan Kerajaan Naga. Sayangnya, Ishihara Junko menggelengkan kepalanya dengan putus asa, dengan kasar menceritakan apa yang baru saja dikatakan Lu Yun, dan pada akhirnya dia memujinya, menurutku Tuan Lu adalah pria sejati. Setelah mendengarkan ini, Ishihara Sanhe memasang ekspresi aneh dan tetap diam. Sungguh pikiran yang lurus. Betapapun benarnya dia tetaplah seorang laki-laki. Bagaimana mungkin dia tidak menikah dan memiliki anak selama sisa hidupnya? Ishihara Yamawa bahkan merasa kemungkinan besar akan menikah dengan lebih dari satu pria seperti itu. Tentu saja, Ishihara Yamakazu tidak akan mengucapkan kata-kata ini. Bahkan jika putrinya mempercayainya, setidaknya dia tidak akan memiliki rasa kehilangan yang begitu kuat. Jadi dia berkata, Junko, kamu benar, Tuan Lu bukanlah orang biasa, dan dia tidak akan pernah bisa menikahi seorang istri seumur hidupnya. Saya tidak tahu apakah Ishihara Yamawa melakukannya dengan sengaja atau tidak. Bagaimanapun, dia mengatakan ini karena kesal. Siang, keduanya tinggal di rumah Ishihara Yamawa untuk makan siang mewah, lalu pergi. Saya sudah lama berada di Jepang, dan inilah waktunya untuk kembali. Bagaimana jika Sister King Cheng kesepian? Lu Yun masih sangat memedulikan perasaan kakak perempuannya yang penyendiri. Namun sebelum berangkat, mereka berdua pergi ke Aula Huichun untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Tuan Tang. Ketika dia mengetahui bahwa Lu Yun akan pergi, Tuan Tang merasa sangat menyesal. Setelah bergaul satu sama lain selama sebulan, Tuan Tang semakin jatuh cinta dengan pemuda Lu Yun ini, dan berharap Lu Yun bisa tinggal di Aula Huichun selamanya. Dia masih memiliki banyak pertanyaan tentang pengobatan tradisional Tiongkok yang tidak sempat dia diskusikan dengan Lu Yun. 1 bulan terlalu singkat. Saudara Lu, dengan keahlian medismu, kamu seharusnya sudah mendapat tempat di komunitas pengobatan tradisional Tiongkok di Kerajaan Naga. Pernahkah kamu bergabung dengan Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok di Kerajaan Naga? Lu Yun tersenyum dan menggelengkan kepalanya, tidak, orang-orang mereka datang menemui saya sebelumnya, tetapi ada kesalahpahaman dan saya tidak repot-repot berbicara dengan mereka. Ketika reputasi Lu Yun sebagai dokter ajaib Jiang Cheng pertama kali muncul, orang-orang dari Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok datang ke Aula Xinglin. Hanya saja sikap orang-orang itu yang Lu Yun benar-benar tidak berani puji. Mereka di sini hanya untuk pamer. Kebetulan pada saat itulah Park Guochang, tangan hantu jarum emas, dari negara bagian Han, datang untuk memprovokasi dia, tetapi dikalahkan oleh Lu Yun dan Lin Qingtan dengan akupuntur. Pada saat yang sama, ia juga menamparkan wajah orang-orang di Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok Longguo. Ketika orang-orang tua di asosiasi menyadari bahwa mereka telah melakukan kesalahan, mereka datang untuk mengundang Lin Qingtan untuk bergabung dengan Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok Longguo berkali-kali. Namun Lin Qingtan menolak, dan pada akhirnya dia hanya bisa kembali dengan marah. Setelah Lu Yun melihat wajah barang antik tua ini dengan jelas, dia tidak lagi memiliki niat untuk berurusan dengan mereka, apalagi berteman dekat dengan mereka. Ketika Tuan Tang mendengar Lu Yun berkata bahwa dia belum bergabung dengan Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok, dia tidak hanya tidak kecewa, tetapi dia juga sangat lega dan berkata, haha, mereka hanyalah sekelompok orang kuno yang terjebak dengan cara mereka sendiri.
Merekalah yang rugi karena gagal merekrut saudara Lu. Ide Tuan Tang awalnya bertentangan dengan kaum konservatif. Karena alasan inilah dia dikritik oleh orang-orang dari Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok Longguo. Orang-orang itu percaya bahwa promosi pengobatan tradisional Tiongkok Longguo oleh Tuan Tang adalah tindakan pengkhianatan. Tuan Tang terlalu malas untuk berdebat dengan mereka dan diam-diam datang ke Jepang untuk terus mempromosikan konsep pengobatan tradisional Tiongkok. Saudara Lu, ketika saya kembali ke Kerajaan Naga dalam beberapa tahun, saya pasti akan menemui Anda untuk mengenang masa lalu. Saya yakin saat itu, Anda akan menjadi terkenal di seluruh dunia. Tuan Tang berkata dengan penuh keyakinan. Lu Yun memandang lelaki tua itu dan tiba-tiba merasa emosional dan berkata, mungkin, tapi kemungkinan besar saya akan menghilang. Jika Lu Yun hanyalah orang biasa, atau dengan kata lain, dia hanyalah Tuan Yuntian dan tidak memiliki kontak dengan praktisi, kehidupan yang stabil memang merupakan pilihan yang baik. Ketika saatnya tiba untuk menjadikan Aula Xinglin lebih besar dengan Sister King Tan, mungkin saja kita bisa bertemu Tuan Tang lagi. Disayangkan, Lu Yun ditakdirkan menjadi mustahil menjadi orang biasa. Terlalu banyak rahasia yang tersembunyi dalam dirinya. Dia hanyalah pion di papan catur, dan dia tidak bisa mengambil keputusan sendiri dalam banyak hal. Dia ditakdirkan untuk menjadi luar biasa. Hal yang sama berlaku untuk para suster, yang jelas-jelas menyimpang dari jalur kehidupan normal. Lu Yun sendiri tidak yakin perubahan apa yang akan terjadi dalam setahun, apalagi beberapa tahun. Aku tahu apa yang dikhawatirkan saudara Lu. Jangan khawatir, emas asli tidak takut api. Kamu adalah orang yang memiliki kemampuan nyata. Orang-orang kolot itu tidak bisa menekanmu sama sekali. Tuan Tang jelas salah memahami maksud Lu Yun, mengira bahwa hilangnya Lu Yun adalah karena dia akan ditekan oleh Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok Longguo dan reputasinya akan hilang. Bagaimanapun, dia masih terlalu muda dan memiliki kualifikasi yang tidak memadai. Dia hanya mengatakan bahwa dia memiliki kesalahpahaman dengan Asosiasi Pengobatan Tradisional Tiongkok. Tapi Tuan Tang yakin Lu Yun akan mampu memimpin. Melihat kesalahpahaman Tuan Tang, Lu Yun hanya tersenyum dan memberinya alamat Balai Xinglin tanpa menjelaskan. Tuan Tang, ketika Anda kembali ke Kerajaan Naga, Anda dapat pergi ke alamat ini dan Anda pasti dapat menemukan lebih banyak orang yang berpikiran sama. Selain itu, saya juga memiliki hadiah perpisahan untuk diberikan kepada Tuan Tang. Kata Lu Yun, mengeluarkan buku catatan tebal dan menyerahkannya ke tangan Tuan Tang. Tuan Tang bertanya dengan bingung, apa ini? Kamu akan tahu setelah kamu membukanya dan melihatnya. Tuan Tang membuka buku catatannya dan melihatnya. Tubuhnya terkejut dan wajahnya penuh kegembiraan. Lu Yun sudah menduga hal ini dan berkata sambil tersenyum, ini adalah teknik akupuntur Kimen yang saya tulis selama sebulan di Aula Huichun. Tuan Tang dapat mempelajarinya perlahan. Lagi pula, 1 bulan masih terlalu singkat, dan mengajarkan 1 set teknik akupuntur dan 1 set teknik akupuntur lainnya tidak dapat mengajarkan banyak hal sama sekali. Jadi Lu Yun menuliskan semua teknik akupuntur kuno yang dia kuasai. Saudara Lu, mata Tuan Tang berkaca-kaca, dan tangannya gemetar karena kegembiraan. Dia tahu betapa berharganya akupuntur tulisan tangan ini. Itu adalah harta yang tak ternilai harganya. Masukkan ke dalam komunitas pengobatan tradisional Tiongkok di Kerajaan Naga, ini jelas merupakan tingkat yang luar biasa. Aku tidak menyangka saudara Lu akan memberikannya kepadaku dengan mudah. Bagaimana mungkin Tuan Tang tidak bersemangat? Segera, lelaki tua itu menangis dan berkata, meskipun aku selalu memanggilmu saudara Lu, jauh di lubuk hatiku, aku sudah lama menganggapmu sebagai guruku, jadi terimalah hormatku sebagai murid. Tuan Tang dengan gemetar membungkuk dan membungkuk hormat kepada Lu Yun. Ketika Lu Yun pertama kali berkata bahwa dia ingin mengajari Tuan Tang akupuntur, Tuan Tang ingin menyebut Lu Yun sebagai gurunya, tetapi Lu Yun berkata bahwa itu hanya hadiah antar teman dan tidak harus seperti ini. Namun dalam hati Tuan Tang, Lu Yun adalah gurunya. Berapapun usianya, mereka yang sudah dewasa adalah guru. Kali ini Lu Yun tidak sopan, tapi membiarkan Tuan Tang membungkuk padanya sebelum tersenyum dan berkata, Tuan Tang, sampai jumpa lagi. Tuan Tang ingin mengirim mereka berdua pergi secara langsung, tapi Lu Yun menolak. Pada saat ini, Liu Yaner tiba-tiba mengangkat matanya dan berkata secara misterius, Tuan Tang, sebenarnya, Xiao Lu Yun memiliki identitas lain. Tuan Tang tercengang, apa identitas Anda? Hei, kamu pasti punya kesempatan untuk mengetahuinya di masa depan. Ini pasti akan mengejutkanmu. Liu Yaner dengan sia-sia mencobanya. Tuan Tang tersenyum pahit, Nona Liu, Anda akan pergi, dan Anda masih membangkitkan selera orang tua seperti saya. Ini benar-benar tidak cukup adil. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya dan tidak peduli. Sebaliknya, dia mengajarkan, Nona Liu, pria seperti saudara Lu jarang terjadi. Anda harus memanfaatkannya dengan baik. Dengarkan saya dan dapatkan akta nikah Anda ketika Anda kembali. Untuk menghindari malam yang panjang dan banyak mimpi. Tuan Tang benar, saya akan menangkapnya dan membawanya ke Biro Urusan Sipil, kata Liu Yaner sambil mencungkil Lu Yun. Tuan Tang menghela nafas, hei, Nona Liu, Anda sebenarnya pandai dalam segala hal, tetapi terkadang emosi Anda terlalu keras dan Anda perlu mengubahnya. Tuan Tang benar, kali ini giliran Lu Yun yang mengangguk. Saya pasti akan mengubahnya. Liu Yaner tiba-tiba setuju, tapi begitu dia berbalik, dia menendang pantat Lu Yun, ada apa?
Apakah kamu mulai tidak menyukaiku sekarang? Ketika Tuan Tang melihat pemandangan ini, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Setelah keduanya pergi, Heng Chuan tiba di Aula Hui Chun dan melihat Lu Yun telah pergi, dan tiba-tiba menghela nafas lega. Dewa jahat itu akhirnya pergi. Di masa lalu, dia hanya mendengar reputasi Raja Tianzhen, tetapi belum pernah benar-benar berhubungan dengannya, jadi dia tidak akan memiliki kesan yang begitu mendalam. Baru setelah dia bertemu dengan Raja Tianzhen, Heng Chuan Yi menyadari betapa menakutkannya hal itu. Tidak apa-apa jika Raja Tianzhen hanyalah dewa jahat berwajah dingin, selama Anda tidak memprovokasi dia. Tetapi, karakter Raja Tianzhen terlalu sulit dipahami. Ini adalah tempat paling menakutkan. Seperti kata pepatah, menemanimu ibarat menemani harimau, karena kamu harus selalu memikirkan pikiranmu. Jika tidak sengaja salah paham, ada risiko kehilangan akal. Tang Laozeng merasa menyesal. Ketika Heng Chuan mengucapkan kalimat seperti itu, dia segera mendengus dan berkata, "Mengapa, kamu ingin saudara Lu pergi? Bagaimana kalau memanggilnya kakak Lu?" Heng Chuan mengerang dalam hatinya, dia tidak berani memberitahukan identitas Lu Yun sebelumnya. Sekarang setelah Lu Yun pergi, dia akhirnya tidak bisa menahannya lagi dan berkata, "Guru, apakah kamu benar-benar tidak tahu siapa Tuan Lu?" Setelah mendengar apa yang dia katakan, Tuan Tang segera teringat apa yang dikatakan Liu Yaner ketika dia pergi tadi. Jadi dia mengerutkan kening dan bertanya, "Apa yang kamu tahu?" Orang lain di Aula Hui Chun mendengar percakapan mereka dan berkumpul di sekitar mereka, memandang Heng Chuan Yi dengan rasa ingin tahu. Heng Chuan melirik keluar pintu, seolah dia khawatir tentang kembalinya Lu Yun, lalu menelan ludahnya dan berkata, "Tuan Lu, dia adalah orang paling bergengsi di kerajaan nagamu. Yang paling terkenal." Semua orang tercengang. Sebuah karakter langsung terlintas di benak saya, tetapi tidak ada yang berani mengatakannya karena itu terlalu tidak masuk akal. Pada akhirnya, Heng Chuan tidak dapat menahannya lagi dan langsung mengungkapkan jawabannya, "Itu adalah Raja Tianzhen, Tuan Yuntian yang ada di mulutmu." Ledakan. Sesaat, semua orang hanya merasa seluruh otaknya menjadi kosong, seperti disambar petir. Tuan Tang gemetar dan hampir jatuh ke tanah. Untungnya, Wu Jie memiliki penglihatan yang cepat dan tangan yang cepat untuk menopangnya. "Heng Chuan Yi, kamu bilang saudara Lu adalah Tuan Yuntian. Kamu tidak boleh membuat lelucon ini." Tuan Tang menatap Heng Chuan Yi dengan mata tertuju padanya. Heng Chuan tersenyum pahit, "Saya juga berharap ini hanya lelucon, tetapi sebenarnya tidak. Jika tidak, mengapa asosiasi Yoshikawa kita mengganti namanya, dan mengapa asosiasi Sanhe juga mengganti namanya? Itu karena Tuan Lu berkata bahwa kita harus melakukannya bertindak sebagai duta publisitas pengobatan tradisional Tiongkok Longguo." Begitu kata-kata ini keluar, semua orang menarik napas dalam-dalam, dengan rasa terkejut yang kuat di wajah mereka. Mereka tahu bahwa Heng Chuan Yi tidak perlu membuat lelucon seperti itu, dan dia tidak bisa membuat lelucon seperti itu. Mereka bergoyang. Mustahil membayangkan dalam mimpi mereka bahwa makhluk mitos dari kerajaan naga akan menghabiskan 1 bulan bersama mereka siang dan malam. Bukan saja mereka tidak menyadarinya, mereka bahkan mendiskusikan Tuan Yuntian di depan Lu Yun. Yang lebih menarik lagi adalah Tuan Tang justru membantah sudut pandang Lu Yun. Melihat ke belakang sekarang, Tuan Tang merasa wajahnya merah dan panas. Namun, rasa malu di hati Tuan Tang segera lenyap, digantikan oleh rasa hormat dan hormat yang kuat, dan buku catatan akupuntur di tangannya dipegang lebih erat. Ini adalah satu-satunya hadiah yang diberikan kepadanya oleh Yang Mulia Tuhan Ilahi. Pada saat yang sama, Penatua Tang juga terkejut. Ternyata Yang Mulia Dewa Ilahi juga seorang dokter ajaib, dan filosofinya sangat mirip dengan filosofinya. Tuan Tang menjadi semakin bertekad bahwa dia tidak berada di jalan yang salah. Dia bangga akan hal itu. Untuk waktu yang lama, Wu Jie juga sadar dan berkata, "Ternyata Tuan Lu adalah Tuan Yuntian, tapi penampilannya. Bukankah mudah bagi seseorang dengan kekuatan magis untuk mengubah penampilannya?" Heng Chuan mencibir, lalu berkata, "Pikirkanlah, Tuan Lu telah berada di sini selama sebulan, dan dia pergi hari ini. Mengapa?" Ekspresi semua orang membeku. Kemudian, pada saat yang sama, dia memikirkan kejadian yang terjadi pada keluarga Xiong Chuan kemarin, yang menunjukkan bahwa Lu Yun datang ke kerajaan Dongyang kali ini untuk keluarga Xiong Chuan. "Hanya karena alasan tertentu, saya tinggal sementara di Aula Hui Chun dan mengajari Tuan Tang beberapa teknik akupuntur yang aneh. Begitu masalah keluarga Xiong Chuan terselesaikan, dia pergi. Bukankah sudah dipastikan bahwa Lu Yun adalah Tuan Yuntian?" Kerajaan Naga, sebuah apartemen di Provinsi Jiangnan. Ketika Ye Qingcheng melihat Liu Yaner kembali bersama Lu Yun, dia tertegun sejenak, dan kemudian bertanya dengan bingung, "Bagaimana kalian berdua bisa bertemu?" Dia ingat apa yang diperintahkan Lu Yun padanya adalah mengadakan acara besar di ibu kota. Dan Liu Yaner, dia bilang dia akan pergi ke Jepang untuk merayakan ulang tahun temannya dan menghabiskan waktu di sana. Bagaimana dua orang yang berbeda jalan bisa bersatu kembali? Belum lagi mereka bertemu secara kebetulan, Ye Qingcheng tidak mempercayai omong kosong ini. Mata rubah Liu Yaner berkilat, dan dia tiba-tiba memeluk lengan Lu Yun dengan penuh kasih sayang dan berkata, "Kakak, ada sesuatu yang ingin aku umumkan." "Apa yang terjadi?" Ye Qingcheng tampak bingung. "Hei hei." Liu Yaner tersenyum licik di wajah cantiknya dan berkata, "Sebenarnya, Xiao Lu Yun dan aku menyembunyikan ini darimu. Xiao Lu Yun tidak pergi ke ibu kota, dan aku tidak pergi untuk merayakan ulang tahun temanku.
Bulan ini, kami sebenarnya pergi ke Jepang untuk jalan-jalan. Di bulan ini, hubunganku dengan Xiao Luyun mengalami lompatan kualitatif. Mulai sekarang, kami tidak lagi bersaudara. Petik 2. Liu Yaner berkata sambil tersenyum sambil menyandarkan kepalanya di lengan Luyun dengan penuh kasih sayang, menunjukkan ekspresi manis. Tentu saja dia bercanda. Kakak tertua yang penyendiri itu suka cemburu, kakak mana yang tidak mengetahui hal ini. Liu Yaner, seekor rubah betina, juga gelisah. Dia dulu suka bertarung dengan Lin Qingtan, dan kemudian dengan Wang Bining. Sekarang setelah mereka berdua pergi, dia mengarahkan pandangannya pada Ye Qingcheng lagi. Hal ini membuat Lu Yun sangat ketakutan sehingga dia ingin menutup mulut rubah betina itu dengan tongkat. Ye Qingcheng sudah sangat marah padanya, tetapi ketika Liu Yaner membuat lelucon ini, bukankah dia akan mendorong dirinya ke dalam lubang api? Lu Yun siap membiarkan telinganya menderita. Namun, apa yang tidak diharapkan oleh keduanya adalah setelah Ye Qingcheng tertegun beberapa saat, rasa kehilangan tiba-tiba muncul di matanya yang indah, dan suaranya menjadi sedikit lebih lembut. Benarkah? Bagus. Kakak, aku berharap yang terbaik untukmu. Ada ekspresi sedih di wajah cantik Ye Qingcheng, yang menghilang. Kakak, kamu. Adegan seperti itu. Sebaliknya, Liu Yaner sedikit bingung dan menatap Ye Qingcheng dengan tatapan kosong. Dia sering bercanda seperti ini, dan Ye Qingcheng akan mendidiknya dengan dingin, tetapi reaksi hari ini ternyata tidak normal. Liu Yaner merasa seolah-olah dia telah melakukan kesalahan, jadi dia segera melepaskan lengan Lu Yun, duduk di sofa dan memeluk Ye Qingcheng dan berkata, "Kakak, apakah kamu mengkhawatirkan sesuatu?" Ye Qingcheng mengangkat kepalanya, menatap Lu Yun, lalu memaksakan senyum dan berkata, "Tidak, aku dengan tulus mendoakan yang terbaik untukmu." Semakin dia mengatakan ini, Liu Yaner menjadi semakin bingung, dan dia buru-buru menjelaskan, "Kakak, aku baru saja bercanda denganmu. Bukannya kamu tidak tahu karakterku." Meskipun Liu Yaner biasanya suka bercanda, dia tidak bermaksud jahat dan tidak bermaksud membuat orang marah. Melihat Ye Qingcheng sedang dalam mood yang buruk, dia buru-buru menceritakan semua yang terjadi selama sebulan terakhir, termasuk bagaimana dia secara tak terduga bertemu Lu Yun. Disayangkan, yang membingungkan Liu Yaner adalah suasana hati Ye Qingcheng tidak banyak berubah setelah mendengar ini, dan berkata, "Kakak ketiga, saya serius, apakah itu Anda atau saudara perempuan lain yang bersama Xiao Lu Yun, saya dengan tulus akan memberkati Anda." "Kak, ada apa denganmu hari ini? Apa kamu demam?" Liu Yaner langsung bingung dan meletakkan tangannya di dahi Ye Qingcheng. Dia merasa aneh karena dia tidak demam, jadi mengapa dia berbicara omong kosong. Sama sekali tidak seperti kepribadian kakak tertua biasanya. Lu Yun melihat ekspresi kecewa Ye Qingcheng dan dengan kasar menebak sesuatu, dan merasa masam di hatinya. Dia pasti merasa rendah diri lagi. Tetapi, Anda benar-benar memiliki harga diri yang rendah. Lu Yun merasa bahwa melanjutkan seperti ini bukanlah suatu pilihan, jadi dia mengalihkan pandangannya dan berkata, "Saudari Yaner, ada yang ingin saya katakan kepada Sister Qingcheng sendirian." Liu Yaner tidak main-main kali ini. Dia mengangguk dan berkata, "Oke, saya akan kembali ke kamar dan menelepon saya setelah Anda selesai berbicara." Sebelum dia kembali ke kamarnya, dia memberikan peringatan lain, "Kakak, jika kamu mempunyai sesuatu dalam pikiranmu, kamu dapat memberitahu Xiao Lu Yun. Jangan menyimpannya di dalam hatimu. Aku akan kembali ke kamarku." Hanya ada 2 orang yang tersisa di ruang tamu. Tidak ada yang berbicara. Setelah beberapa saat, Lu Yun memecah keheningan dan berkata, "Saudari Qingcheng, saya tahu apa yang Anda pikirkan, tapi saya ingin memberitahu Anda, itu sama sekali tidak perlu." Ye Qingcheng menunduk dan tidak berkata apa-apa. Lu Yun melanjutkan, "Saya tahu Anda khawatir akan ditinggalkan oleh orang lain, tetapi peluang Anda tidak lebih buruk dari orang lain." Ye Qingcheng tetap diam. Dia pikir kata-kata Lu Yun ditujukan untuk menghiburnya. Melihat ini, Lu Yun tidak punya pilihan selain mengeluarkan kartu asnya dan berkata, "Saudari Qingcheng, sebenarnya malam itu, kamu bilang kamu akan memberiku kepolosanmu. Aku punya ide dan mempraktikkannya, tapi kamu tidak melakukannya, rasakan sendiri. Baru saja tiba." Benar saja, begitu dia mengucapkan kata-kata ini, tubuh lembut dan halus Ye Qingcheng sedikit bergetar. Tubuh halus Ye Qingcheng bergetar. "Saya sudah mempraktikkannya, tetapi saya tidak merasakannya. Apa maksud kalimat ini? Mungkinkah?" Suasana hati Ye Qingcheng awalnya sangat rendah, tapi tiba-tiba ekspresinya menjadi aneh. Dia menatap Lu Yun dengan cermat, dengan tatapan rumit di matanya yang indah. Mungkinkah Xiao Lu Yun adalah manusia dua kedua yang legendaris? Apakah ini sudah berakhir bahkan sebelum dimulai? Tetapi, bagaimana itu bisa terjadi? Jika Xiao Lu Yun benar-benar menyembunyikan sesuatu, bagaimana dia dan Chu Yao mencapainya? Dan, Lu Yun adalah seorang kultivator dan tubuhnya lebih kuat dari orang biasa. Selain itu, dia juga seorang dokter ajaib. Bagaimana situasi seperti itu bisa terjadi? Mata Ye Qingcheng dengan cepat meredup. Bahkan lebih kecewa dari sebelumnya. Xiao Lu Yun lebih memilih membuat alasan untuk menghancurkan reputasinya daripada menerimaku. Ye Qingcheng merasa lebih rendah diri. Lu Yun melihat perubahan emosinya dan tahu itu adalah kesalahpahaman. Dia segera tersenyum pahit dan berkata, "Saudari Qingcheng, apa yang kamu pikirkan? Saya tidak bermaksud seperti itu." "Pemikiran macam apa ini?" Saat Lu Yun hendak menjelaskan,
Ye Qingcheng menyela dan berkata, Lu Yun kecil, kamu tidak perlu menghiburku. Aku tahu dalam hatiku bahwa aku ingin kembali ke kamarku dan menikmati waktu tenang. Dia berdiri dan meninggalkan sofa dengan frustrasi. Melihat sosok anggun itu, Lu Yun mengertakkan gigi dan membuat keputusan, Saudari Qingcheng, apa yang kamu katakan malam itu masih dihitung. Ye Qingcheng berhenti, tapi tidak menjawab. Tidak melihat ke belakang. Setelah beberapa saat, memasuki kamar tidur tanpa suara. Lu Yun bergumam di dalam hatinya. Apakah ini persetujuan? Atau apakah Anda setuju? Anda mungkin harus setuju. Kalau tidak ada penolakan, maka harus ada persetujuan. Jadi Lu Yun juga bersiap untuk mengikutinya ke kamar. Namun, untuk mencegah Liu Yaner melakukan hal buruk, Lu Yun memutuskan untuk memberi peringatan pada rubah betina terlebih dahulu. Mendorong pintu kamar Liu Yan, aroma menyegarkan menerpa wajahnya. Xiao Lu Yun, apa yang terjadi dengan kakak perempuan tertua? Hari ini, Liu Yaner tidak lagi berisik seperti sebelumnya, dengan ekspresi khawatir di wajahnya, dan bertanya, apakah lelucon saya berlebihan? Ini tak ada kaitannya dengan Anda. Apa yang terjadi? Liu Yaner bertanya dengan ragu. Lu Yun terdiam beberapa saat, lalu perlahan berkata, sebenarnya, Sister Qingcheng karena harga dirinya yang rendah. Inferioritas. Bagaimana ini mungkin? Liu Yaner sepertinya telah mendengar sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia menutupi bibir merahnya dengan berlebihan dan berkata, bagaimana bisa kakak perempuan tertua memiliki harga diri yang rendah? Dia selalu menjadi yang paling percaya diri dan bergengsi di antara saudara perempuan kita. Itu sebelumnya. Lu Yun meliriknya, apakah kamu tidak merasakannya? Sejak lintasan hidup kita berubah, Sister Qingcheng menjadi tidak terlalu banyak bicara. Mendengarkan apa yang kamu katakan, sepertinya memang begitu. Vixen, pikirkan baik-baik. Saudari Qingcheng selalu menjadi wanita yang sangat kuat. Sekarang melihat kalian semua berpetualang, menurutmu bagaimana perasaannya? Liu Yaner terdiam. Bagaimana mungkin dia tidak memahami karakter Ye Qingcheng? Kesenjangan yang begitu besar pasti sangat tidak nyaman. Apa yang harus kita lakukan? Saya akan berbicara dengan kakak perempuan tertua. Liu Yaner berdiri dan bersiap untuk mencari Ye Qingcheng. Saat ini, Lu Yun berkata, tidak ada gunanya. Saya sudah berbicara dengannya sejak lama. Lagi pula, ini sama sekali bukan masalah sebenarnya Sister Qingcheng. Kakak, apakah kamu punya pertanyaan? Apakah kamu percaya pada reinkarnasi? Reinkarnasi. Mata indah Liu Yan tiba-tiba melebar, tapi dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Di masa lalu, dia tidak akan pernah mempercayai hal misterius seperti itu, tapi setelah mengalami begitu banyak hal luar biasa, dia akan memilih untuk percaya tidak peduli betapa anehnya hal itu. Ada kesadaran lain di tubuh Sister Qingcheng. Saya menemukannya secara tidak sengaja. Kesadaran itu memberi tahu saya bahwa Sister Qingcheng adalah reinkarnasinya. Jika itu hanya kesadaran biasa, Lu Yun mungkin mengira itu adalah kepribadian ganda. Namun, yang menakutkan adalah kesadaran itu dapat memobilisasi kekuatan yang tersembunyi di tubuh Ye Qingcheng, dan itu adalah kekuatan yang sangat menakutkan. Ini menunjukkan bahwa segala sesuatunya tidak sederhana. Lu Yun menceritakan apa yang terjadi hari itu. Setelah mendengar ini, Liu Yaner benar-benar tercengang, tetapi kemudian dia tampak kesal dan berkata, dengan kata lain, jika bukan karena penolakan oleh kekuatan itu, kamu akan bersama kakak perempuan tertua. Bukan itu intinya, oke, menurutmu apa yang harus kita lakukan sekarang? Tidak mungkin membiarkan kakak perempuan tertua tertekan seperti ini. Lagi pula, kita tidak tahu apakah reinkarnasi ini baik atau buruk. Inilah yang dikhawatirkan Lu Yun, tapi dia dengan cepat berkata, menurut tebakanku, jika itu adalah reinkarnasi, kesadaran itu tidak mungkin menyakiti Sister Qingcheng, setidaknya tidak sekarang. Hal terpenting saat ini adalah menemukan cara untuk membuat Sister Qingcheng sadar akan situasinya sendiri dan menyingkirkan rasa rendah diri ini sesegera mungkin. Jadi saya memutuskan untuk masuk ke sarang harimau lagi. Petik 2. Apa yang akan kamu lakukan? Liu Yaner bertanya. Lu Yun berpikir sejenak dan berkata, aku punya caraku sendiri. Aku datang hanya untuk memberitahumu bahwa apapun suara yang kamu dengar, jangan keluar. Jangan khawatir, saya pasti tidak akan membuat masalah untuk masalah sepenting ini, kata Liu Yaner sambil menjulurkan lidah manisnya. Pada saat ini, suasana hati Ye Qingcheng sangat rumit. Apa yang dikatakan Lu Yun sebelum kembali ke kamar tadi membuatnya bingung lagi. Saya ingin memberitahu Lu Yun untuk tidak memaksakannya, tapi saya juga menantikannya. Tapi setelah menunggu lama, Lu Yun tidak masuk. Dia merasa tertekan lagi. Dia meraih bantal dan berkata dengan sedih, apakah keputusan ini begitu sulit bagimu? Begitu dia selesai berbicara pada dirinya sendiri, Lu Yun membuka pintu dan masuk, lalu diam-diam menutup pintu dan menguncinya. Saudari Qingcheng, Lu Yun memanggil dengan lembut. Ye Qingcheng berbaring menyamping di tempat tidur, membelakangi Lu Yun, tubuhnya sedikit meringkuk, lekuk tubuhnya memikat, tapi dia tidak memberikan respon apapun. Lu Yun tidak peduli, dan dengan cepat berjalan ke tepi tempat tidur, melirik ke sisi wajah Ye Qingcheng yang berpura-pura tertidur, berbaring dengan lembut di atasnya, dan memeluknya dengan lembut dari belakang. Pada saat ini, detak jantung kedua orang semakin cepat.